Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran iman dengan topik cara kerja iman. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Kita mau belajar soal bagaimana cara kerja iman di dalam Tuhan. Dulu saya berpikir kalau kita berdoa kepada Tuhan, dan kita, Tuhan tolongin, saya punya masalah ini. Dan Tuhan, karena kita sudah minta sama Tuhan, karena kita sudah berdoa sama Tuhan, mungkin juga kita bilang, kita klaim sesuatu. Tuhan, saya mendengar janjimu. Dan saya katakan saya percaya. Jujur ya, semuanya kalau misalnya kita ngomong sekarang kita sudah belajar yang namanya percaya. Jadi kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya percaya, Tuhan tolongin saya. Kebanyakan dari kita akan berdoa. Mungkin kalau kita lagi banyak problem berat sekali kita menangis ya. Dan kita berharap Tuhan akan bantu kita atau menyelesaikan masalah kita. Tapi akhir-akhirnya Tuhan menjawab, ada berkata-kata, mungkin kita harus lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, karena Tuhan kasih tahu di kitab Ibrani juga dikatakan bahwa firman yang disampaikan kepada orang-orang Israel di gurun pasir menjadi sia-sia. Artinya Tuhan sudah berjanji Tuhan sudah berjanji kepada orang Israel untuk berangkat pergi dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu janji yang luar biasa ya. Tuhan dikatakan sebagai Allah yang membebaskan, Allah yang memberikan janji-janji, Allah yang memberikan berkat, Allah yang menyembuhkan. Semua atribut Allah Tuhan berikan kepada orang Israel pada waktu dia keluar di Mesir. Tetapi hanya cuma 2 orang yang masuk, Kaleb dan Yosua. Kalau kita katakan 2 orang, sebenarnya ada 3 sebenarnya. Satunya lagi adalah Musa. Musa mungkin memang tidak masuk ke tanah Kanaan, tapi dia bisa melihat semua dari ujung ke ujung. Itu luar biasa. Pada waktu Musa terakhir kali dia meminta, sebenarnya kalau Musa meminta terus Tuhan pasti kasih. Yang pada akhirnya Tuhan ngomong sama Musa, cukup sudah. Jangan kamu meminta lagi kepadaku, karena kamu tidak akan masuk, tapi kamu naik ke gunung. Hari ini juga kamu naik ke gunung, Tuhan memperlihatkan tanah Kanaan, sungguh luar biasa indahnya, dari ujung yang ke ujung. Akhirnya Musa bisa melihat bahwa walaupun Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi Musa dengan hati percaya menerima apa yang Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, dan luar biasa lagi waktu Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani, Musa keluar lagi saat itu. Musa dan Elia, luar biasa sekali. Artinya bahwa Musa bisa melihat ada janji Allah yang masuk berapa 400 tahun kemudian atau berapa ratus tahun kemudian ya. Lebih dari 400 kali ya, karena dari Malaki ke Tuhan 400. Mungkin 1000 kali kalau saya nggak bisa ngitung. Artinya bahwa pada waktu kita ingin menerima semua janji-janji Tuhan, terkadang nggak bisa dengan hanya kita menangis, atau kita berdoa semalaman, atau kita kebingungan, Tuhan ini gimana, Tuhan tolongin aku. Kita sama seperti orang Israel pada waktu dia keluar dari Mesir, mereka ketakutan, mereka teriak, Tuhan gimana? Biasanya kalau orang ketakutan, biasanya ada sesuatu ya, entah takut kehilangan, entah ada sesuatu yang lain. Tapi yang pasti waktu orang Israel saat itu adalah dia takut mati. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau kematian hampir jarang-jarang ya. Kalau orang yang meninggal, biasanya kita turut berduka cita, ada musibah. Ya sebenarnya kalau kita ada orang meninggal, biasanya musibah. Tapi waktu zaman Israel itu begitu gampangnya orang mati. Karena kepatok ular. Pernah ada dikatakan di situ ada wabah ular, dipatok berapa puluhan ribu mati orang. Ada penyakit sampar, puluhan ribu mati di saat itu. Jadi dengan kata lain, resiko kematian tinggi sekali. Dan orang Israel kalau punya masalah sedikit, mati deh gua. Dan apa yang terjadi? Ketakutan timbul. kekhawatiran timbul. Pada waktu ketakutan timbul, biasanya
biasanya dan kebanyakan adalah kita memikirkan masa lalu kita dan kita katakan masa lalu kita lebih baik daripada sekarang. Lebih enak saya tinggal di Mesir, lebih enak saya, dan kita langsung membandingkan kejadian yang sekarang dengan masa lalu kita. Orang Israel pada waktu dia keluar dari Mesir, dia ini bukan mencari keselamatan. Mereka bukan mencari yang namanya tanah Kanaan. Enggak, mereka ingin terbebas dari masalah mereka. Dan apa yang terjadi pada waktu cuman fokus mata mereka kepada masalah mereka. Pada waktu Tuhan bereskan masalah di Mesir, mereka bersuka cita, tetapi fokus mereka adalah mereka terbebas dengan masalah dia di Mesir. Seringkali saya pernah ngomong ke kita, kalau kita fokus kita adalah bukan ke depan, bukan ke masa depan, bukan kepada kerajaan Allah atau janji-janji Tuhan, biasanya kita fokus ke masa lalu, yaitu kita meminta Tuhan, Tuhan bereskan ini, Tuhan bereskan itu. Pada waktu kita nggak dibereskan masalah ini dan itu, biasanya sekali lagi kita compare, kita bandingkan dengan masa lalu kita. Pada waktu kita bandingkan dengan masa lalu kita katakan, dulu saya lebih enak, dulu saya punya ini, dulu saya punya itu, sekarang saya nggak punya apa-apa. Pada waktu kita membandingkan dengan masa lalu kita yang tanda petik katanya lebih baik, timbul yang namanya nanti bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Kata bersungut-sungut adalah sebenarnya begini, adalah tanda petik kita marah. Kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Sama seperti orang Israel saat itu dikatakan, kenapa Tuhan bawa saya ke gurun pasir ini? Lebih enak ada di Mesir, lebih enak di Mesir, ada segala sesuatu ada. Walaupun saya punya ada problem, tetapi di Mesir problem saya tanda petik lebih sedikit dibandingkan di sini. Pada waktu kita membanding-bandingkan terus menerus, kayak firman Tuhan katakan, nanti kita akan ada yang namanya bersungut-sungut plus yang namanya nanti mempersalahkan orang lain. Pada waktu kita mulai mempersalahkan orang lain, nanti ujung-ujungnya disalahkan siapa? Tuhan. Pada waktu Tuhan disalahkan mereka, ini yang saya mau kasih tahu sedikit. Pada waktu kita mempersalahkan Tuhan, pada waktu kita bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kita mencoba masih mau supaya Tuhan membantu kita dalam hal-hal seperti misalnya masalah-masalah. Dan kita berharap kepada Tuhan dengan iman yang buta. Pada waktu ingat ya ada kejadian, saya ngomong seperti gini bukannya penghukuman ya, di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Dikatakan tidak ada penghukuman barang siapa yang telah berada di dalam Kristus Yesus. Tapi yang jadi problem adalah orang Israel saat itu waktu dia keluar dari Mesir, sebenarnya mereka nggak percaya. Secara mulut mereka berkata, saya percaya, saya mau mengikuti Musa ke tanah Kanaan, tetapi mereka nggak percaya. Mulut mengatakan, tapi hati tidak. Dan pada waktu terjadi seperti itu, ada firman Tuhan katakan, aku bersumpah di dalam murkaku. Yaitu gimana? Bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Jangan sampai dari kita pada waktu kita bersungut-sungut, pada waktu kita mempersalahkan dan sampai mempersalahkan Tuhan dan berulang kali mencobai Tuhan, dan akhirnya Tuhan katakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan mendapatkan. Kenapa seperti itu? Kata-kata tidak ada penghukuman dalam Kristus Yesus itu jangan dianggap bahwa Tuhan selalu diam pada waktu kita selalu mempersalahkan Dia. Pada waktu kita katakan, adakah Allah? Adakah Allah? Pada waktu seperti begitu, ada firman Tuhan katakan, orang yang telah mengecap karunia surgawi, orang yang telah diterangi hatinya, orang yang telah diterangi pikirannya, tetapi balik murtad lagi, atau berbalik daripada Tuhan, dia tidak dapat diperbaharui lagi. Itu ada firman seperti gitu. Apa itu penghukuman? Itu bukan penghukuman, itu adalah peringatan. Kayak firman Tuhan katakan satu, bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita peringatan-peringatan. Aku peringati kamu untuk tidak berbuat ini, berbuat itu. Terkadang kalau kita berpikir bahwa kan tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Kalau kita diperingati oleh Tuhan dan tetap melakukan saja, kan Tuhan Maha Pemurah. Tuhan akan mengampuni kita. Kita terlalu banyak atribut. Tetapi Tuhan katakan bahwa kata
memperingati atau diperingatkan, itu ada konsekuensi. Siapa dari sini kalau misalnya dikatakan depan itu ada lubang, dibikin namanya peringatan bisa dalam bentuk kotak, hati-hati depan ada lubang. Tapi kita tidak mengindahkan dia punya peringatan tersebut. Dibilang hati-hati di depan ada lubang, jangan masuk ke sana ada lubang. Tapi kita nggak peduli, kita tendang dia punya papan peringatan tersebut. Akhirnya kita jatuh di sana. Waktu jatuh, apa kita luka? Tidak ada konsekuensi kah? Ada konsekuensi, karena sudah kita ada peringatan tersebut, kita langgar pasti ada konsekuensi. Loh, katanya tidak ada penghukuman lagi di dalam Tuhan Yesus. Bukan. Itu adalah tentang orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu bukan dari mulut saja. Saya katakan soal begini. Orang Israel dikatakan percaya ya, keluarnya dari Mesir. Tetapi pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka bukan percaya kepada tanah perjanjian yang tanah Kanaan. Cuma 2 orang yang percaya, yaitu Kaleb dan Yosua. Saat itu dia percaya sekali janjinya Tuhan, tanah Kanaan begitu indah yang akan diberikan kepada mereka. Kaleb dan Yosua benar-benar percaya. Cuma 2 orang. Makanya pada waktu Kaleb dan Yosua masuk ke tanah Kanaan, waktu menjadi seorang pengintai, walaupun begitu banyak problem di sana, mereka bilang nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Tuhan atau Allah yang menjagai mereka sudah hilang, sudah pergi. Walaupun orang-orangnya besar, walaupun problemnya besar, walaupun keadaannya tidak sesuai dengan pikiran saya, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dia. Kaleb dan Yosua begitu percaya. Mungkin dia baru dari rumah, dia baru segampar-gamparan dengan istrinya, atau baru ngomelin anaknya, baru mungkin melakukan hal yang buruk di rumahnya. Tetapi mereka percaya sekali bahwa Allah akan menggenapi janjinya di tanah Kanaan. Dan kepercayaan itu, kalau dikatakan loh, Kaleb di rumah baru gampar istrinya, berarti dia nggak punya iman dong kepada tanah perjanjian. Bukan, beda kasus. Jangan disamakan seperti bahwa kalau kamu nggak hidup kudus, maka kamu nggak mendapatkan dia punya tanah Kanaan tersebut. Hidup kudus tidak ada hubungannya dengan yang namanya iman. Kenapa saya ngomong seperti ini? Bahwa kalau kalian menganggap saya hidup kudus dan saya bisa mendapatkan tanah di Kanaan, kalian hidup dalam hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat? Kalian menggantikan keselamatan Tuhan, kalian menggantikan janji Tuhan dengan hidup kudus kalian. Apa yang dikatakan seperti begini, bahwa kalian masuk ke tanah Kanaan karena kalian percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka ke sana. Along the way, pada perjalanannya nanti kamu akan melihat bahwa kekudusan itu cuma membantu kalian supaya hidup lebih benar. Bukan benar. Hidup lebih hati nurani ini. Ya, hati nurani ini penting sekali. Pada waktu kalian berbuat dosa, hati kalian akan mengeras. Tapi janji Tuhan di tanah Kanaan tetap ada. Tapi yang jadi problem adalah kalian akan mengalami masalah-masalah kalau kalian gak hidup kudus. Tetapi hidup kudus tidak menjamin kalian masuk ke dalam tanah Kanaan. Begitu pula, sekarang saya katakan, apa yang masuk ke sana? Iman. Iman seperti apa? Bukan dari mulut. Bukan dari mulut, saya percaya. Iman itu nanti akan iman itu akan berhubungan dengan yang namanya kalian percaya janjinya Tuhan. Kalau kita katakan bahwa satu hal seperti ini, Tuhan, saya menanti-nantikan janjinya Tuhan. Kok belum datang? Tuhan kapan datang ini? Pada waktu kita sering mempertanyakan janjinya Tuhan, biasanya kita ada problem dengan kepercayaan kita, benar ya? Kalau kita sudah percaya, Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan berangkat ke sana membawa kalian menyeberangi danau tersebut. Dan berjalanlah. Tuhan Yesus ada di dalam situ waktu itu. Saya baru pagi-pagi ini saya bercerita sama istri saya. Dikatakan Tuhan Yesus, dia bisa tidur di kapal tersebut. Kenapa bisa tidur? Saya juga bingung ya. Mungkin dia kecapean, tapi kalau secapek-capeknya orang, kalau kesiram air, gubrak-gubrak pasti dia bangun. Tapi Yesus begitu tenang pada waktu dia menghadapi masalah di sana. Mungkin ada sofa kali di situ ya, ada kasur air atau bagaimana. Tapi Yesus begitu tenang menghadapi masalah di situ. Dia nggak berteriak-teriak bahwa bagaimana ini segala macam. Siapa dari sini kalau kita ada penyakit ya, kita langsung misalnya tiba-tiba
Ini tangan yang gak ada apa-apa tiba-tiba ada hitam gede. Pikiran kita apa? Kanker nih. Kanker kulit nih. Pikirannya pasti aneh-aneh gitu ya, karena kita terlalu banyak mendengar sana sini. Akhirnya kita ngomong, dalam nama Yesus, hai kanker keluar. Tungguin 1 hari, gak hilang. Besok kita berdoa lagi, dalam nama Yesus, hai kanker keluar. Hari ketiga, kok masih hitam lagi. Dalam nama Yesus. Gitu makin kencang bahwa, hai kanker hilang. Saya pengen tahu, waktu kita ngomong dalam nama Yesus, ada gak sih unsur-unsur ketakutan itu? Ada ya? Siapa yang sering lakukan? Saya doang apa ya? Saya doang ya? Cuman saya doang ya? Jadi kita memakai nama janjinya Tuhan, tetapi kita enggak memakainya itu dengan iman. Kenapa enggak memakai dengan iman? Kita berharap kata-kata dalam nama Yesus bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nama Yesus berkuasa, yes. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan di gurun pasir menjadi sia-sia. Nama Yesus juga bisa menjadi sia-sia dalam hidup kalian kalau kalian tidak mencampurkannya dengan iman. Iman itu seperti apa? Kalau kita langsung berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Dengan bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. Tapi ada timbul ketakutan di hati ini. Iman kalian kandas. Pada waktu iman kalian kandas, apapun yang kalian ngomong dalam mulut kalian itu bukan dari iman kalian. Itu cuma berbunyi sekali. Begitu pula dalam hidup kalian. Saya mau kasih tahu bahwa iman itu bukan dari mulut saja. Iman itu timbul dari hati, dan hati ini akan kelihatan. Makanya Tuhan Yesus waktu di kapal, waktu terjadi masalah besar, dia bisa tenang tidur. Luar biasa imannya Tuhan Yesus. Murid-muridnya sudah ketakutan. Dia sudah berdoa, dia menangis. Aduh gimana? Tuhan tolongi aku, Tuhan tolongi aku. Saya ingat lagi kejadian satu ya, kesaksian satu hamba Tuhan. Waktu dia tidur, dia mungkin ada bunyi-bunyi sedikit, dia bangun. Waktu dia bangun ada iblis berdiri di depan pintu. Biasanya kalau saya akan bangun, saya akan tangking iblis tersebut. Suruh pergi dari sini. Dalam nama Yesus kau keluar. Jangan ganggu-ganggu. Memang kelihatan ada iman ya, kelihatan iman di dalam Tuhan segala macam. Tapi sebenarnya saya ada ketakutan. Takut dia ganggu saya. Tapi seorang hamba Tuhan ini dia luar biasa. Waktu dia melihat ada iblis tersebut di pintu, dia cuman nengok, dia katakan, elu, dia tidur lagi. Luar biasa imannya. Luar biasa imannya. Dengan dia tidur, dengan dia tenang, iblis itu langsung pergi. Tanpa kita perlu teriak-teriak, atau kita katakan kita gempur ini dia punya iblis. Hanya dengan kita tenang, maka Tuhan katakan diamlah. Jadilah tenang. Lihatlah pertolongan dari Tuhan. Itu iman yang luar biasa pada waktu kita mau tenang, waktu diam, bukan menunggu pertolongan Tuhan, bukan ya. Tapi pada waktu kita diam, iman itu luar biasa keluar. Karena kenapa? Kita percaya janjinya Tuhan. Nah, iman yang seperti ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bukan iman menangis kepada Tuhan dan menggoncang-goncangkan surga dan dikatakan bahwa Tuhan kapan janji Tuhan akan terjadi, Tuhan kapan Tuhan akan genapi, Tuhan kapan, Tuhan kapan, Tuhan kapan. Kalau kita terlalu sering ngomong seperti itu, jangan sampai Tuhan nanti diam. Atau jangan sampai nanti Tuhan katakan, aku tidak bisa berbuat apapun. Kenapa tidak bisa berbuat apapun? Tuhan Yesus katakan kepada dia punya dia yang di Nazaret. Yang dikatakan, di Nazaret ya, di kampung halaman dia. Semuanya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ingin disembuhkan, ada satu mujizat terjadi. Tapi mereka mengatakan, Tuhan berkewajiban untuk melakukan sesuatu dalam hidup saya. Karena kenapa? Saya ini adalah orang-orang Kristen. Saya ini adalah orang Israel. Saya ini anak Tuhan. Saya kemarin baru pergi ke gereja. Saya baru melakukan ini itu. Tuhan berkewajiban untuk menolong saya. Tuhan Yesus waktu di kampung tersebut yang ngomong. Pada waktu zaman Elia, begitu banyak janda-janda kelaparan. Tapi Tuhan mengirimkan Elia, mengutus Elia untuk memberi makan janda di Sarfat atau di luar atau bukan orang Israel. Itu luar biasa waktu Tuhan ngomong seperti itu. Dan itu benar-benar menghancurkan semua kepercayaan orang saat itu. Bukan menghancurkan lah, menggelitik atau menghina. Bahwa enggak dong, Tuhan berkewajiban untuk menolong saya orang Israel. Saya ini anak Abraham. Saya ini adalah orang yang diberkati, Tuhan berkewajiban untuk menolong saya. Tuhan tidak berkewajiban. Kalau kalian tidak punya iman, kalau kalian tidak memasukkan iman dalam
kalian punya permintaan atau keyakinan kalian atau dalam mulut kalian, Tuhan tidak bisa berbuat apapun. Ini yang dikatakan grace and faith. Kalau dengar ada satu hamba Tuhan dikatakan, kita tidak dapat bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan tanpa adanya faith. Dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Siapa yang percaya seperti itu? Saya percaya. Saya benar-benar percaya. Karena kenapa? Tuhan Yesus gak perlu datang. Dia benar-benar gak perlu datang untuk menyelamatkan kita. Dia bisa kirim malaikat, dia kirim lagi Musa, bisa. Gak perlu Tuhan Yesus datang. Nah, tetapi begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengirimkan yang terbaik, Yesus kepada kita. Anak yang tunggal bukan untuk cuma mengirimkan dunia, tapi dia buat mati buat kita. Begitu besar kasih Allah, yes. Tapi saya mau tanya, apakah semua diselamatkan? Ini satu proof yang luar biasa loh. Apakah semua akan diselamatkan? Tidak. Hanya orang-orang yang menaruh imannya kepada Yesus dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kamu diselamatkan. Dan dikatakan dengan mulut mengaku dan hati percaya. Kalau kita katakan bahwa enggak, hanya cuma mulut mengaku saja. Orang Israel dia mengaku bahwa saya mau ke tanah Kanaan. Semua 1,6 juta orang. Tapi dalam perjalanan kelihatan mereka sebenarnya 10 kali, lebih daripada 10 kali mencobai Allah bahwa sebenarnya saya nggak mau ke tanah Kanaan, saya cuma mau di Mesir. Mereka selalu mengatakan di Mesir lebih enak daripada tanah Kanaan. Sekarang saya kasih tahu, kalau saya misalnya tempat di sini ini sudah kekeringan, nggak ada air, nggak ada apa, di tempat sana ada air, nggak mungkin. Kalau di sana saya tahu ada air, ada tempat yang lebih baik, nggak mungkin saya nggak berusaha ke sana, benar ya? Misalnya di sini, saya nggak tahu kalau waktu ada di, kalau orang-orang di daerah, saya nggak tahu lah. Kalau misalnya kekeringan atau di kampung itu lagi kesusahan, tidak ada pekerjaan, walaupun hidupnya enak segala macam, tapi mereka mencari uang kan, mereka akan merantau ke kota. Mereka berusaha untuk merantau. Kenapa? Di kota penghidupannya lebih baik. Apapun yang terjadi, mereka mungkin cari pinjaman, uang untuk ongkos ke Jakarta, cari kenalan, pokoknya saya mau ke Jakarta untuk bekerja, untuk mendapatkan uang. Kalau mereka melihat bahwa di Jakarta lebih sulit daripada di kampungnya, mereka pergi nggak? Tidak akan pergi. Ini Hardi ada kenalan ya, banyak gini ya. Kalau misalnya di kampung gajinya lebih gede daripada Jakarta, mereka mau ke Jakarta nggak? 100%, 1000% mereka tidak akan mau. Tidak akan mau. Itu mereka sudah lihat. Mereka lagi. Tapi kenapa mereka mau berangkat ke Jakarta? Karena gajinya lebih besar. Orang Israel waktu dia berkata bahwa saya mau, atau saya katakan saya mau ke tanah Kanaan, saya percaya ke sana. Mereka masih dalam pikiran yang paling dasar, mereka masih melihat di Mesir lebih baik daripada di tanah Kanaan. Makanya timbul keluar perkataan bersungut-sungut. Timbul yang namanya mempersalahkan orang lain, mereka mempersalahkan Musa, sampai mereka mempersalahkan Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Pikiran kalian mesti dirubah. Kenapa mesti dirubah? Kalian mesti bisa berubah bahwa kerajaan Allah itu lebih baik daripada kerajaan dunia. Kalian ditebus oleh Tuhan bukan untuk stay tinggal di dunia. Siapa yang di sini kalian ditebus untuk selama-lama di dunia? Tidak ada. Kalau kalian tidak pernah berpikir bahwa kalian ditebus buat apa? Kalau Tuhan menebus saya supaya saya bisa, problem saya di dunia, penyakit saya disembuhkan. Supaya saya bisa bayar cicilan mobil, cicilan rumah, supaya saya bisa menikah, supaya bisa saya punya anak. Itu oke, permintaan-permintaan tersebut. Tetapi sekali pikiran kalian hanya ada di Mesir, dan ada di Mesir, dan kalian nggak melihat tanah Kanaan, kalian pada akhirnya nanti akan bersungut-sungut. Kalian berdiri di antara dua perahu, Mesir dan Kanaan. Kenapa? Kalian bimbang. Yang dikatakan bahwa saya mau ke Mesir, apa mau ke tanah Kanaan. Kalau saya di Mesir, saya nggak enak dengan orang-orang yang lain. Mereka mau berangkat ke tanah Kanaan. Ya udahlah, saya ikut aja dengan mereka dengan ke tanah Kanaan. Along the way, pada waktu perjalanan di Mesir, waktu keadaannya tidak menguntungkan, tidak ada air, mereka langsung keluar. Saya lebih enak di dunia ini. Di dunia ini saya masih punya mobil, masih punya rumah, saya punya anak, saya punya anjing, saya punya apa segala macam. Saya nggak mau
ke surga. Makanya dari kata sekarang kalau bisa terjadi masalah yang berhubungan dengan nyawa kita, kita katakan mati deh gua mati. Kenapa? Gua nggak mau buru-buru ke tanah Kanaan. Tuhan menjanjikan kita keselamatan bukan di dunia ini. Tuhan menjanjikan kita keselamatan yang kekal di dunia yang akan datang. Pada waktu pikiran kita tidak pernah dialihkan ke tanah Kanaan, kalian akan pindah ke Mesir. Saya jamin. Kenapa saya bilang saya jamin? Banyak sekali dari kita karena kita tidak pernah mengarahkan pikiran kita, mata kita ke tanah Kanaan, ke janji Tuhan yang benar-benar luar biasa ini. Saya katakan, saya cuma mau terong aja deh di Mesir. Sudah cukup tomat, bawang di Mesir. Buat apa saya capek-capek berangkat ke tanah Kanaan? Dan apa yang terjadi? Tuhan akan izinkan kita untuk, yang bukan diizinkan ya, sebenarnya kalau sudah telat, sudah ini di Mesir orang sudah benci kepada orang Israel ya, karena yang tentaranya rajanya mati sama orang Israel, mau ke dunia takut dibunuh sama Mesir, mau ke Tuhan setengah-setengah hati. Dan Tuhan katakan orang yang mendua hatinya, orang yang bimbang hatinya, jangan harap bisa mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Pada waktu kita mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada apa yang Tuhan janjikan di tanah Kanaan, iman itu timbul. Karena ini iman yang benar-benar Tuhan untuk menjanjikan yang namanya keselamatan, itu semua. Barang siapa kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, Allah membangkitkan kamu, Yesus dalam mati, maka kamu diselamatkan. Kita mengarahkan kepada janji Tuhan yang kekal. Pada waktu kita mengarahkan pikiran kita kepada janji Tuhan yang kekal, iman kita akan diuji. Semua dari kehidupan kalian, kalau saya mau lihat dari problem demi problem, dan kita kesakitan segala masalah. Masalah di mana? Masalahnya karena pikiran kita masih mengarahkan kepada dunia. Kita penuh dengan kedagingan. Tapi kalau kita mengarahkan pikiran kita dan tenaga kita ke dalam kerajaan Allah dan semua yang di sana, pada waktu kalian mengalami masalah di dunia ini, nggak merasakan. Makanya Paulus katakan seperti gini, penderitaan yang dia alami itu penderitaan biasa. Saya kasih tahu, siapa dari sini dari kita yang pernah dipecut? Kita kalau dipecut sekali baru kesenggol orang aja, udah ngamuk ya di pasar ya. Itu baru senggol orang, dia apaan lo? Baru senggol kita masih berantem. Paulus dipecut 39 kali. Itu pecutan mereka itu bukan pecutan biasa, bukan pakai rotan. Saya pernah lihat ada orang, mungkin di China atau di India ya, yang dia nyebrang sembarangan dipecut ya. Sakit ya? Dan Paulus katakan itu penderitaan biasa. Kalau kalian nggak memikirkan yang di depan di sana, ini penderitaan jadi besar sekali. Dan kita akan katakan bahwa udah deh, give up aja. Saya udah nggak kuat lagi dengan masalah-masalah di dunia ini. Mendingan saya cari Allah lain. Kenapa Allah lain? Karena Allah lain paling enak. Allah lain itu menyediakan. Siapa yang percaya di sini kalau tuyul itu bisa menghasilkan uang? Saya percaya. Saya percaya. Kenapa? Banyak sekali orang pergi ke Gunung Kawi, pulang sukses. Usaha sukses. Itu banyak sekali cerita. Kalian pergi ke Gunung Kawi, ada satu produk rokok ya kalau nggak salah, produk rokok itu katanya pemilik yang rokok ini dia berangkat ke Gunung Kawi. Akhirnya rokok dia menjadi rokok banyak ya, saya nggak sebut namanya ya. Jadi rokok. Jadi kalau misalnya bikin itu saya nggak pakai merek ya, cuma produk rokok. Nah, waktu berangkat ke Gunung Kawi sukses. Banyak sekali orang memberikan sesajen apapun kepada kepercayaan diri di sana, itu sukses. 99% mereka sukses. Kalau dikatakan, iya ya, enak juga begitu ya, mendingan saya ikut mereka aja. Karena kenapa? Dengan melakukan sesuatu, sudah pasti 99% sukses. Ikut Tuhan sampai hari ini saya belum sukses-sukses.
Ikut Tuhan kok begini-begini aja. Dan saya katakan kepada kalian, kalian akan beralih kepada hal-hal seperti itu. Pada waktu kalian beralih kepada hal-hal seperti itu, dan kalian akan lihat bahwa iya, ternyata Tuhan itu tidak makin kencang. Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan ternyata. Seperti Naaman ya, waktu datang ke Elisa, yang dikatakan, kok Elisa nggak keluar? Kok Elisa nggak nyembuhin saya seperti ini, seperti itu? Dan apa yang terjadi? Dia mau give up. Kalau Naaman saat itu katakan bahwa, enggak, Tuhan nggak sesuai dengan pikiran saya. Tuhan kayaknya nggak bisa menyembuhkan saya. Dia sudah meninggalkan loh Naaman tersebut. Dia sudah mau tinggalkan dan dia nggak mau kesembuhan tersebut. Dia sudah jauh, datang jauh untuk disembuhkan. Dia sudah siap angkat koper berjalan. Benar ya, dalam firman dikatakan ya, dia sudah siap berangkat. Tapi puji Tuhan, dia masih ada pembantu atau pegawainya kali ya. Dikatakan bahwa sabar Pak. Gitu loh, ada yang menguatkan sedikit, sabar. Ya, dia katakan dalam hati nggak sesuai dengan pikiran dia. Tapi puji Tuhan dia ada yang di belakang dia, ada yang lingkungannya yang membantu. Sebenarnya sekali lagi, itu kalau nggak ada temennya atau pegawainya dia sudah cabut, pasti cabut. Karena orang yang kalau sudah marah, bawaannya apa? Pikirannya udah aneh ya, aneh banget. Saya pun kalau marah udah pikirannya aneh-aneh banget. Pasti semua yang jelek-jelek keluar semuanya. Dan biasanya kalau udah sudah marah, selalu mengambil keputusan yang terburu-buru, emosi. Bener ya kata-kata, gue emosi. Biasanya kalau udah gue emosi, si emosi dibawa-bawa. Nah, pada waktu dia sudah marah, tapi puji Tuhan dia masih bisa tunduk ya dengan pegawai. Biasanya kalau bos, kalau marah-marah, pegawai kasih nasihat, nggak diterima ya. Saya di kantor kalau misalnya bos sudah ngamuk segala macam, kasih nasihat nggak bakal terima. Mending kita diam aja deh. Biasanya kalau misalnya bos ngamuk-ngamuk kita diam aja lah. Tapi dia ini, walaupun dia sudah ngamuk-ngamuk, pegawainya kasih nasihat, masih mau didengar. Naaman itu luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkannya. Dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah sekali lagi, jangan dari kita Tuhan katakan, kalau dalam firman kita buka deh. Oke, Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Itu luar biasa. Ini benar-benar waktu saya ngomong segini banyak, ada peringatan-peringatan, tapi sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perjanjian itu masih berlaku. Itu yang saya suka, masih berlaku. Kalau misalnya sudah tidak berlaku lagi, kalau misalnya Tuhan katakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk. Pernah Tuhan lakukan seperti itu? Pernah kepada orang Israel. Yang dikatakan bahwa dengan murka mereka nggak bakalan masuk dari 1,1 juta orang itu. Tapi di sini adalah ayat penghiburan yang luar biasa. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat keduanya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Berarti siapa? Orang-orang Israel di gurun pasir. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Ini luar biasa. Sekali lagi, saya mau rangkumkan sedikit. Tuhan tidak akan bekerja kepada kita apa yang kita minta kepada Tuhan dengan kita menangis. Berteriak-teriak kepada Tuhan, kapan? Tuhan gimana? Tuhan tidak bisa bekerja. Kenapa saya bilang begitu? Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa selamatkan itu semua manusia. Karena siapa dari kita kalau kita sudah sayang sesuatu, kita tidak akan selamatkan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Tetapi tidak semua terselamatkan. Sama juga dengan kita. Pada waktu kita mau menerima sesuatu daripada Tuhan, kalau kita tidak mengerti caranya hanya cuman dengan menangis, mengoncang-ngoncangkan segala macam dengan pikiran kita, dengan apa yang kita pikirkan, seolah-olah Tuhan berkewajiban untuk menolong kita, kita tidak akan mendapatkan.
Tapi kalau dikatakan bahwa di ayat keduanya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman. Penting sekali iman ini. Bagaimana iman tersebut? Kalian akan belajar. Iman sekali lagi adalah kita tidak, saya kemarin ada dengan istri saya luar biasa, saya yang merangkumkan. Iman itu adalah kita mau mendapatkan sesuatu di masa depan yang kita belum dapatkan dan kita sebenarnya nggak tahu gimana cara dapatkannya. Contohnya seperti ini, kalau saya katakan, Ling tolong dong beliin McDonald. Di sana ada McDonald ya? Ada McDonald, McD ya? Tolong McD dong, McD apa ada cheeseburger ya? Terus saya kasih uang 30.000 untuk kali. Saya perlu nggak untuk berdoa sama Tuhan, tolong. Saya mau cheeseburger, saya mau hari ini dapat. Akankah saya berdoa seperti itu? Saya mesti beriman kepada Tuhan untuk dapatkan? Tidak perlu. Saya punya uang 30.000, saya tahu alamatnya di mana, saya sudah suruh ke Aling, dan saya percaya kalau dalam setengah jam, 1 jam dia nggak datang, saya omelin dia. Lu kemana aja? Itu deket di situ, saya akan ngomelkan. Kenapa saya akan ngomelin? Lu jalan-jalan, gua ada suruh, pasti timbul ya? Atau dikatakan bahwa setelah 3 jam baru datang, gak apa-apa. Kenapa lu? Kenapa nggak dapat? Saat dikatakan nggak dapat, ya sudah deh, nggak apa-apa deh nggak dapat. Nggak mungkin, saya akan ngomel. Kenapa? Saya sudah kasih uang 30.000-nya, saya tahu lokasinya deket, cuma 5 menit ke sana, lu 3 jam nggak dapat, saya akan tanya kenapa lu nggak dapat? Gitu loh. Masalah di mana? Lu yang bego, siapa yang bego? Kita cari masalah siapa nih yang salah gimana. Karena kenapa? Itu bukan iman. Itu bukan iman. Kenapa? Itu adalah works, perbuatan, hukum. Saya beri uang kepada dia untuk beli, saya sudah tahu pasti dapat. Kalau nggak dapat saya akan komplain, bersungut-sungut, saya akan bertanya. Tapi kalau iman, siapa ingat di sini dikatakan bahwa Thomas Alva Edison. Si Thomas Alva Edison ini bukan tukang Alfamart, bukan, nggak ada hubungan sama Alfamart. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu. Dia orang dunia ya. Dia beriman bahwa dia bisa menciptakan cahaya dari listrik. Sebelumnya cahaya itu dari api, lilin, atau dari minyak yang dia nyalain. Dia beriman bisa menciptakan cahaya dari listrik tersebut. Siapa yang percaya kepada Thomas Alva Edison? Enggak ada. Enggak ada, dia orang gila. Apakah dia besok langsung dapat? Enggak. Kalau semua orang bisa langsung dapat, semua akan berebut ya. Akan berebut, gua duluan. Karena tidak ada yang percaya, cuman dia saja dan dia melakukan. Berjalan. Berjalan gimana? Apakah dibatasi? Kalau dalam 5 kali percobaan saya nggak dapat, saya tinggalkan ini semua. Enggak, dia punya iman terhadap lampu ini, ya bukan lampu ya, penelitian, ya soal lampu lah ya, dia ngomong lampu, tapi belum jadi lampu saat itu. Dia punya iman yang luar biasa, saya bisa mendapatkan lampu tersebut. Dan dia mencoba 1.000 atau 2.000? 2.000 percobaan. 2.000 percobaan yang harus dia olah terus menerus. Kalau saya nggak punya iman yang luar biasa kalau saya nggak punya iman, saya bisa menyelesaikan lampu ini. Waktu saya sudah coba 100 kali, kayaknya nggak bisa. Ternyata saya salah langkah. Ternyata apa yang saya pikirkan ini, apa yang saya imani ini, nggak benar. Jadi setelah 100, ya nggak bisa. Sudah. Sebenarnya dari awal saya nggak percaya kalau saya bisa menciptakan lampu tersebut. Rasa auban itu nggak keluar. Kenapa? Ya saya dengar dari teman, dia bisa katanya bisa menciptakan lampu ini. Saya mau coba-coba deh. Saya coba 5 kali, 10 kali, sampai 100 kali. Ya benar. Apa yang dikatakan dia ternyata nggak benar. Saya sudah coba 100 kali. Kenapa? Saya cuma mendengar dari orang lain. Itu iman saya bukan iman saya, iman dia. Kalau saya mendapatkan
pengetahuan tersebut, yang saya mempunyai iman tersebut, dan saya sudah olah di pikiran segala macam, nah akhirnya saya menjadikan ini milik saya, walaupun saya belum mendapatkannya, saya akan terus berjalan sampai mendapatkannya. Saya nggak peduli harus gagal 5 kali, 20 kali, 30 kali, saya nggak peduli. Karena kenapa? Iman kalian akan diuji dengan penderitaan, dengan kesulitan. Seberapa iman ini punya kamu atau fotokopi dari orang lain. Kalau ini iman kamu, tetap berjalan. Yosua sama Kaleb, dia punya iman luar biasa. Bahwa dia percaya, ini gue bisa sampai tanah Kanaan. Gue gak peduli siapa yang ngomong, gue percaya Tuhan sudah menyediakan saya tanah Kanaan. Dia berjalan, walaupun dia melihat masalah begitu besar, gak peduli. Yang lain, itu mendengar cuma hanya dari kiri. Katanya Tuhan akan memberikan saya tanah Kanaan. Katanya. Waktu berjalan, lebih sulit, saya pindah. Kenapa saya ngomong tadi dikatakan iman itu adalah sesuatu yang di masa depan yang kita tidak tahu atau tidak mampu atau tidak tahu gimana cara mendapatkannya. Ini akan diuji iman kalian ini. Iman kalian ini cuma mendengar-mendengar. Apakah kalian benar-benar beriman bahwa Tuhan menyediakan itu buat saya? Kalau kita katakan, oh enggak, kata Ko Hengki, Tuhan menyediakan saya di sana. Saya mau coba teorinya Ko Hengki. Kalian akan jatuh. Kenapa saya bilang akan jatuh? Karena kalian menggunakan imannya saya. Pada waktu kalian sudah sekali, 2 kali, 3 kali gagal, katakan iya, teorinya Ko Hengki enggak benar. Saya cari teori yang lain aja. Karena kalian memakai iman saya dan kalian mengatakan ini iman saya. Enggak. Iman kalian kalau benar-benar kalian mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya Tuhan menyediakan ini buat saya. Yang tadi saya katakan, mulut ini bukan iman. Tetapi yang percaya dalam hati ini, itu adalah iman. Tapi percaya dalam hati ini perlu dibuktikan dengan yang namanya nanti kesulitan dan masalah dalam hidup kalian. Kenapa saya bilang ini? Karena yang ini penting banget. Di dalam Tuhan, pada waktu kalian ingin berjalan bahwa Tuhan menyediakan kita segala sesuatu free, bebas. Di sini senang, di sana senang. Selalu Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mencukupi segala sesuatu. Itu pikiran kalian. Itu bukan dari Tuhan. Kenapa saya bilang? Waktu itu Tuhan katakan, kamu tidak akan kekurangan makanan, kamu tidak akan kekurangan pakaian, kamu tidak akan kekurangan tempat tinggal. Tuhan berjanji buat saya. Itu kata-kata saya benar-benar dapat banget dari Tuhan, bukan dari orang lain. Waktu saya dapat seperti itu, ini pikiran saya mesti dirubah. Janjinya Tuhan, kamu tidak akan kekurangan pakaian, tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan tempat tinggal. Oh, rumah di Pondok Indah. Oh, rumah di Pantai Mutiara. Oh, mobil saya mobil Mercy. Oh, saya punya pakaiannya seperti pakaian yang dia punya bermerek. Pikiran kita kan seperti begitu. Karena kenapa? Tuhan itu Allah yang maha kaya. Tapi enggak. Saya di dalam waktu saya memikirkan bahwa Tuhan berjanji kepada saya tidak akan kekurangan tempat tinggal. Pada waktu saya jatuh dari tinggal rumah gedong pindah ke yang bawah, saya katakan janji Tuhan masih berlaku. Walaupun rumah saya masih ngontrak, walaupun orang mengatakan rumah ini jelek banget, saya enggak merasa ini jelek. Karena kenapa? Saya percaya dengan janjinya Tuhan. Ini enggak ada masalah. Tuhan masih memberkati saya. Tuhan masih tidak lalai di dalam janji Dia. Dan apa yang terjadi? Saya enggak mengalami kesulitan tersebut. Walaupun orang katakan kamu dalam kesulitan. Kalau saya ngomong dari 1000 orang, tinggal di rumah gedong, ngontrak di ujung-ujung di tempat yang jelek banget, orang akan mengatakan kamu lagi susah, kamu lagi sulit, kamu lagi kesulitan, kamu lagi jatuh, kamu lagi ekonomi lagi bangkrut. Saya enggak merasa bangkrut. Atau kita katakan, dalam nama Yesus saya enggak merasa bangkrut. Dalam nama Yesus saya enggak merasa bangkrut. Kamu merasa bangkrut. Dengan kamu memakai-makai semua untuk menguatkan hati kamu. Saat itu saya katakan, saya enggak merasa bangkrut. Sudah bagus Tuhan kasih rumah begitu indahnya. Tapi rumahnya jelek. Bagi kamu bilang jelek. Bagi saya ini benar indah. Benar-benar bagus banget. Walaupun semua orang bilang jelek. Kenapa saya katakan? Pada waktu kalian mengalami problem, tapi kalau kalian nggak mengerti cara menghandle problem ini akan menghancurkan kalian dan iman kalian. Pasti. Orang Israel pada waktu dia menghadapi, dia katakan, saya percaya. Firman Tuhan ada dikatakan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Musa. Apakah Musa katakan,
Enggak, saya nggak percaya sama kamu. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong seperti itu. Bahwa setiap orang bilang dia percaya, itu kepercayaan mereka. Tetapi dalam perjalanannya, orang Israel diuji oleh Tuhan. Dari hari pertama dia keluar aja Tuhan sudah mau menguji. Kenapa? Sebenarnya itu cepat ya. Dari Mesir ke tanah Kanan cepat. Tapi Tuhan katakan, aku akan belokkan dia ke kiri sebentar. Cuma sebentar dibelokkan ke kiri. Langsung mereka kelihatan dia punya belangnya. Tapi Tuhan adalah Allah yang pengampun. Orang Israel dikatakan bahwa, ya bukan diizinkan ya, orang Israel itu mencobai Allah. 1 kali, 2 kali, 3 kali Tuhan gak marah. Tapi jangan lebih dari 10 kali. Karena Tuhan ngomong, siapa yang setelah 10 kali mencobai aku tidak akan kasih lagi. Enggak. Bukan. Pada waktu kita seringkali kita mencobai Allah. Tapi jangan terlalu sering kita mencobai Allah. Ya, jadi pada waktu kita terlalu sering mencobai Allah, kita tidak bisa melihat. Karena pada waktu kita mencobai Allah, biasanya yang kalah tuh kita. Jadi kalau kita mencobai kayak gini, gue pengen coba ini, si Aling. Kita bisa kasarnya itu bisa menang lah. Atau menang, saya ngomong seperti gini bahwa pada waktu orang Israel mencobai Allah, dia pikir Allah yang menderita. Tapi pada waktu orang Israel mencobai Allah, siapa yang menderita? Orang Israel yang menderita. 10 kali orang Israel mencobai Allah, siapa yang menderita? Orang Israel. Pada waktu saya turun tingkat dari rumah gedongan ke rumah yang jelek banget, saya nggak mencobai Allah. Dan katakan Tuhan thank you buat rumahnya. Luar biasa. Walaupun orang berpikir bahwa Ko Hengki lagi dicobai, sekarang Ko Hengki lagi stres segala macam. Saya nggak stres, istri saya sebagai saksinya. Nggak stres, saya nggak ada punya pemasukan, saya punya penjualan nggak jual-jualan, segala macam itu nol, segala macam, minus 50 juta, stres nggak? Saya nggak stres. Dan saya katakan bahwa Tuhan tidak lalai. Tuhan masih tidak lalai. Walaupun saya dicobai oleh orang-orang, saya nggak stres, Tuhan nggak stres. Karena kenapa? Saya anggap bahwa itu adalah Tuhan masih baik buat saya. Kita mengerti, kalau kita mengerti bagaimana cara menghadapi masalah, kesulitan itu dengan caranya Tuhan, kalian tidak akan merasakan. Saya jamin kalian tidak akan merasakan. Yang ada adalah kalian akan bersuka cita senantiasa. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, ini bukan dipaksakan. Terkadang pada waktu kita lagi sakit bahwa saya harus bersukacita, saya harus bersukacita. Sebenarnya kamu sudah gagal. Dengan katakan kamu memaksa-maksa diri kamu untuk bersukacita, kalian sudah gagal. Tapi pada waktu kalian menggerutu, pada waktu kalian merasakan bahwa kenapa saya marah-marah ya? Kalian mesti ngomong sama Tuhan. Kenapa ya saya marah-marah sama Tuhan ya? Kenapa ya saya nggak percaya sama Tuhan? Saya pernah waktu saya punya masalah besar, saya menangis sama Tuhan. Istri saya juga heran. Saya ketakutan, nangis, minta dibereskan dia punya masalahnya. Tapi masalah itu nggak beres-beres. Akhirnya saya bertobat dan dikatakan bahwa kenapa ya saya marah-marah sama Tuhan? Kenapa saya menangis sama Tuhan? Kenapa saya ketakutan? Kenapa saya nggak percaya sama Tuhan? Kenapa saya menyakiti hati Tuhan? Pada waktu saya memikirkan ke sana dan saya ngeberesin dia punya problem saya, hati saya mulai nggak takut lagi dengan masalah tersebut. Beres nggak? Nggak beres. Saya mulai nggak takut lagi dan saya katakan Tuhan, it's okay. Kalau memang semuanya mesti hancur, kenapa? No problem. Dan apa yang terjadi pada waktu saya memuliakan Tuhan dan katakan, it's okay Tuhan. Bukan Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, bukan. Tapi kita percaya bahwa Allah kita super baik. Gak perlu kita katakan, Tuhan engkau berkewajiban untuk nolong saya. Enggak. Satu saya katakan, it's okay Tuhan kalau semuanya hilang. Dan apa yang terjadi saya bersuka cita dengan kalau bahasa Inggrisnya automatically, dengan otomatis saya bersuka cita dan tiba-tiba masalahnya beres. Bagaimana Pak Hengki kalau masalah nggak beres? It's okay, kan saya udah ngomong. Kalau memang mesti hilang, kenapa? No problem. Saya nggak perlu mempertahankan sesuatu. Nah sekali lagi, iman kalian akan diuji dengan masalah dan penderitaan. Kalau kalian mengatakan saya nggak mau mengalami penderitaan, saya nggak mau menghadapi masalah. Kenapa? Kenapa kita dia punya mengatakan seperti begitu? Kalaupun kita tidak menghadapi masalah, saudara kita menghadapi masalah loh. Apakah
Maukah kita menolong saudara-saudara kita yang punya masalah? Kalau kita sendiri nggak mau menerima masalah, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang punya masalah? Nggak bisa. Pada waktu kita mau menerima masalah, masalahnya adalah part of life. Kenapa saya bilang part of life? Karena kita ada hidup di zaman, hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, di dalam dosa. Kalau kalian masih ada di Taman Eden bersama Adam dan Hawa dulu, itu tidak punya masalah. Tapi kita sekarang ada menghadapi masalah. Tapi yang luar biasa adalah pada waktu kita menghadapi masalah, malaikat bingung sama kita. Malaikat tuh kalau punya masalah, dia komplain. Lucifer aja nggak ada masalah, dia komplain. Kalau malaikat, dikatakan malaikat tuh kita melihat kita waktu kita punya masalah, dan dia memuji, dan mereka ini, manusia ini yang punya masalah memuji-muji Tuhan. Malaikat bingung lihat kita. Benar-benar bingung. Kenapa kamu dalam punya masalah tapi masih bisa memuji-muji Tuhan? Kenapa saya bilang seperti itu? Iman kalian, rasa percaya kalian kalau semuanya lagi indah, hati-hati. Saya pernah ngomong ya, pada waktu kita bersuka cita, Tuhan Kau baik, pada waktu segala sesuatu baik, hati-hati. Saya bilang bukan berarti mulut kita ini berbohong sama Tuhan, enggak. Saya bilang hati-hati adalah pada waktu kita mengalami masalah, apakah akan keluar tetap bersyukur kepada Allah? Pada waktu kita tetap bersyukur kepada Allah, itu iman yang luar biasa. Kenapa saya bilang iman yang luar biasa? Akar dari semua iman kepada Tuhan adalah rasa bersyukur itu. Tanpa iman, tanpa kita memikirkan Tuhan baik dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu di depan kita, nggak mungkin kita bersyukur. Kenapa orang Israel nggak bisa bersyukur di padang gurun? Karena dia nggak melihat ke tanah Kanaan. Dan dikatakan di tanah Kanaan, gue pasti mati juga. Ada raksasa segala macam. Selalu komplain demi komplain. Kenapa seperti itu? Pada waktu kita nggak melihat dunia akan datang, janji-janji Tuhan yang akan datang, kalian tidak akan bisa bersyukur. Saya jamin tidak akan bersyukur. Kalian selalu akan ngomong bahwa saya menderita luar biasa di sini. Saya punya masalah dari A sampai Z dan Tuhan seperti tidak bantu saya. Kalau Tuhan bantu baru kita bersuka cita, mau sampai kapan kita berulang-ulang seperti begini? Kenapa? Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya ada satu ngomong ada bagus ya. Iblis itu paling suka ngelihat kita lagi nggak menggerutu. Iblis itu paling suka ketemu dengan orang-orang yang punya masalah tapi stres. Dan dia bikin deadline. Biasanya kalau orang stres, orang sakit, orang menderita, dia bikin deadline. Deadline itu adalah tanda waktu. Tuhan tolongin saya. Kalau hari ini Tuhan nggak tolongin saya bisa mati nih. Dikasih waktu 24 jam ultimatum kepada Tuhan untuk nolongin saya. Iblis paling suka. Kenapa? Dia bisa nunggu 24 jam. Kenapa? Benar ya. Dia katakan bahwa ini kesempatan saya nih. Orang tersebut ngasih ultimatum kepada Tuhan 24 jam. Kalau Tuhan gak bantu, dia akan murtad sama Tuhan. Dia suka sekali iblis tersebut. Dia akan tunggu 24 jam. Bagi dia gak ada masalah. Lu kan ngomong, yaudah. Setelah 24 jam, kenapa dia jagain tuh semua tuh? Berkat yang mau datang diusir-usirin. Pertolongan yang mau datang diusir-usirin sama si iblis. Dibikin segala sesuatu menjadi sulit. Kenapa? Dia sudah ngomong 24 jam. Bener ya? Logikanya seperti itu. Karena kenapa? 24 jam kalau misalnya dia nggak datang pertolongan tersebut, dia akan murtad sama Tuhan. Dia kerahkan semua kekuatan iblis ini untuk dalam 24 jam, semua berkat Tuhan, semua janji-janji Tuhan tidak masuk kepada dia. Ini orang nungguin. Kok nggak datang-datang ya? Kok nggak beres-beres ya? Mana Tuhan? Saya sudah nunggu 24 jam. Yang dikatakan seperti gini. Gue kasih waktu lagi 24 jam lagi. Iblis makin suka lagi. Yes, ini orang pasti kalau kedua kali pasti gagal. Dia tunggu 24 jam lagi. Iblis tuh gak ada iman. Iblis itu cuma melihat dari perkataan kita. Kalau dia ngomong 24 jam, dia percaya ini orang benar-benar ngomong 24 jam. Tapi kalau kita katakan, Tuhan saya gak ada masalah sampai kapanpun. Kalau pertolongan tersebut gak datang, gak ada masalah. Ini iblis bingung. Gue mesti nunggu berapa lama nih ya? Dia gak ngomong. Seminggu kah? Sebulan kah? Setahun kah? Dia gak ngomong. Kenapa dia gak ngomong? Saya mendingan cari orang lain aja deh. Mendingan cari yang di sebelah aja yang dia ngomong.
Kalau seminggu lagi Tuhan gak bantu, gue ninggalkan Tuhan. Mendingan gue tungguin dia aja. Makanya terkadang kenapa saya katakan bahwa jangan berikan ultimatum kepada Tuhan. Dalam waktu 24 jam kalau Tuhan gak bantu saya marah. Atau dikatakan Tuhan tolongin bantu saya punya masalah. Iblis di sebelah lihat. Iya nih, ini orang udah mulai stres nih. Sebentar lagi murtad. Tapi kalau kalian waktu punya masalah bersuka cita, tenang-tenang aja. Iblis bingung. Ini kenapa dia kasih masalah tenang-tenang aja? Gue mau berapa lama nungguin lu? Makanya orang-orang yang tenang di dalam Tuhan, iblis selalu kabur. Dan dia karena dia nggak punya iman. Roh-roh jahat nggak punya iman untuk nungguin kita. Tapi kalau kita stres tiap hari, menggoncang-goncangkan surga, Tuhan kapan, iblis makin seneng. Dia akan kumpulkan teman-temannya datang. Lu melihat orang stres, datang sini dia banyak nih. Benar ya, karena firman Tuhan ada orang stres, dia di dalamnya ada 2000 iblis ya, 2000 roh-roh jahat, berapa 1000 apa gimana yang dikatakan. Maria yang murid Tuhan Yesus berapa? 7, ada 7 setan-setan ya, yang 7 atau berapa lupa. Pada waktu kalian stres di dalam masalah, kenapa semakin stres lagi? Karena kalian mengundang iblis-iblis tersebut dengan stres kalian. Tapi kalau kalian punya masalah, dikatakan kalian berusaha mencari iman, dan dikatakan bahwa, sekali lagi, masalah kalian tidak dapat dibereskan dengan cara-cara dunia. Misalnya kalian punya masalah finansial, atau punya masalah, kayak saya belum punya anak dengan Aling. Kalau saya setiap hari, Tuhan kapan saya punya anak? Tuhan kapan saya nggak akan mengerjakan pekerjaan yang lain, saya akan stres sendiri. Tapi kalau saya katakan Tuhan, memang saya punya masalah, tapi Tuhan saya percaya apa yang Tuhan janjikan di masa depan. Begitu indah. Dan Tuhan katakan juga, Tuhan mengasihi orang-orang di sekitar sini. Saya mau bantu orang-orang dulu aja. Saya nggak ada masalah, tapi saya bantu dengan orang-orang dulu. Dan apa yang terjadi? Iblis tuh nggak suka dengan saya, nungguin saya. Dan jujur, apa yang Tuhan sudah janjikan itu iya dan amin, dan pasti. Nggak perlu kita kasih reminder kepada Tuhan, Tuhan kapan ya, seminggu lagi kah, 2 minggu lagi kah, sebulan lagi kah, Tuhan kapan, gue udah umur udah segini Tuhan. Sekedar mengingatkan terus menerus kepada Tuhan, apa yang Tuhan harus lakukan dalam hidup kita. Kayak tadi, Tuhan berkewajibannya untuk melakukan apapun yang kita. Pada waktu seperti itu, otomatis kalau saya bilang kepada Aling, Ling, ini kasih 30.000, tolong beliin dia punya McDonald, dan dalam 2 jam harus dapat. Kalau nggak dapat gimana? Saya pasti marah sama Aling. Indikator gitu, saya pasti marah dan saya akan katakan, masalahnya apa? Kenapa lu nggak bisa dapat? Sedangkan itu deket segini. Kita kan ngomong sama Tuhan. Tuhan kenapa saya belum dapat? Tuhan kenapa saya belum dapat? Apakah saya kurang ini? Apa sih kurang itu? Masih mending kalau kita sudah bilang kurang ini, kurang itu dan kita tidak lakukan, ya sudah, salah di kita kan ya. Tapi kurang ini kita lakukan lagi. Seberapa besar apa yang kita lakukan kepada Tuhan untuk mendapatkan A, ternyata nggak dapat, hati kita gimana? Semakin marah sama Tuhan. Saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Karena kenapa Tuhan masih nggak menjawab? Karena kalian melakukannya bukan dengan iman, kalian melakukannya dengan perbuatan. Pada waktu kalian menggantikan kebaikan Tuhan, grace-nya Tuhan, kasih anugerah Tuhan dengan perbuatan kalian, stop. Tidak akan terjadi, Tuhan tidak akan berbarter di situ.